Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali kami menghadap kepadamu ya Bapa yang penuh kasih. Kami mengucapkan puji dan syukur karena berkat rahmat nikmat yang boleh kami alami hingga saat ini. Khususnya pada saat ini kami akan mengadakan mimbar agama Katolik. Berkatilah apa yang kami lakukan supaya bermanfaat bagi banyak orang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus menjanjikan Roh Kudus sebagai penolong dan pembimbing bagi para murid-Nya. Pemirsa terkasih dalam Kristus, selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teresia Ariskarni SAG. Dan kali ini pembahasan tema kita adalah Roh Kudus membimbing gereja. Dan siang hari ini pula telah hadir narasumber yang tentu tidak asing lagi, yaitu Bapak Elie Tukijan. Beliau adalah tokoh agama Katolik Provinsi Jambi, sekaligus juga pengurus FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Jambi. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Ari. Apa kabar Bapak? Luar biasa, baik, sehat ya? Ya, sehat. Iya, baik. Bapak, hari ini kan kita membahas tema dalam mimbar agama Katolik, Roh Kudus membimbing gereja. Sebagai pertanyaan sebenarnya apa yang menjadi latar belakang sehingga tema itu kok ingin dimunculkan? Silakan monggo. Iya, jadi temanya adalah Roh Kudus membimbing gereja. Ini ada kaitannya dengan perayaan Hari Besar 2 minggu yang lalu, di mana 2 minggu yang lalu itu Pentakosta, yaitu Roh Kudus hadir kepada para rasul. Dan tidak terlepas dengan peristiwa sebelumnya, yaitu Yesus yang naik ke surga. Jadi setelah Yesus naik ke surga, itu karya penyelamatan itu dilanjutkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu Roh Allah sendiri, Roh Suci. Nah, kadang-kadang umat Katolik ini kurang memahami, kurang menyadari bahwa karya selanjutnya yang dilakukan oleh Yesus itu dilanjutkan oleh Roh Kudus. Memang pemahaman berkaitan dengan Roh Kudus ini hakikatnya agak sulit daripada penghayatan berkaitan dengan Allah yang Esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, kadang-kadang bisa terjadi mereka kurang menyadari, kurang paham, kurang menghayati, akhirnya tidak dihayati di dalam hidup sehari-hari bahwa sebenarnya hidupnya itu digerakkan, ya dihidupi oleh Roh Suci yang berasal dari Allah sendiri, yaitu pribadi Allah yang ketiga itu. Maka dari itu, menyadari itu, maka pada siang hari ini kita mengangkat tema peranan Roh Kudus yang menghidupi, menggerakkan gereja, supaya umat itu juga sadar bahwa pergumulan hidupnya itu hendaknya harus dijiwai oleh kuasa dari Roh Kudus itu. Ini latar belakangnya mengapa kita ambil tema ini. Luar biasa. Iya, Bapak telah menjelaskan sebenarnya apa yang menjadi latar belakang dari penyampaian tema mimbar siang hari ini. Nah, mohon Bapak dapat menyampaikan kembali sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Roh Kudus, lalu apa hubungannya antara Roh Kudus dengan gereja, serta apa yang menjadi landasan kitab suci dari tema pengertian Roh Kudus ini. Silakan monggo. Ya, begini. Allah kita itu kan Allah yang esa. Allah yang satu. Allah Bapa itu memiliki firman dan roh. Firman itulah yang menjadi manusia yang kita kenal dengan Yesus Kristus. Itu firman Allah itu. Maka Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Sementara Roh Kudus adalah roh Allah sendiri. Ya, roh Bapa yang diutus ke dunia untuk melanjutkan karya Yesus di dunia ini. Dan roh Allah itulah yang dijanjikan oleh Yesus sebelum Yesus itu naik ke surga. Aku tidak akan membiarkan engkau ya sebagai yatim piatu. Aku akan mengutus roh itu kepadamu. Maka pada waktu peristiwa Pentakosta, sumbernya itu dalam kitab suci itu Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 13. Itu bagaimana pada saat itu para rasul setelah ditinggalkan oleh Yesus itu kan keadaan takut, lalu keadaan cemas, lalu juga di situ seakan-akan merasa terancam. Mereka berkumpul di suatu tempat
lalu mereka berdoa. Pada saat itulah janji Yesus itu dibuktikan dengan kehadiran Roh Kudus itu. Maka mereka yang pada saat itu takut, mereka saat itu gelisah, mereka tampil dan mereka menjadi berani karena digerakkan oleh Roh Allah sendiri itu. Maka Petrus sebagai penatua atau ketua sesepuh dari para rasul tampil, lalu di situ mereka Petrus itu bisa berkhotbah dengan penuh keberanian karena didorong, karena dikuasai oleh Roh Kudus itu. Itulah sebabnya siapa Roh Kudus? Itu adalah pribadi Allah sendiri, yaitu Allah sendiri, Roh Allah sendiri yang hadir. Lalu hubungannya dengan gereja apa? Tidak bisa dipisahkan. Ya, hubungannya dengan gereja. Gereja itu lahir juga karena kuasa Allah, kuasa Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itulah yang menghidupi, Roh Kudus itu yang menjiwai, Roh Kudus itu menjadi jantung daripada gereja. Maka gereja di mana saja itu pasti Roh Kudus itu hadir. Maka Yesus mengatakan, kalau di mana saja, Yesus mengatakan, di mana ada 2 orang atau 3 orang atas namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Di dalam Matius 28 ayat 20 atau 19, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Itulah sebabnya yang namanya gereja itu bukan gedungnya, ya, bukan bangunannya, tetapi setiap umat yang percaya kepada Kristus itulah gereja. Maka tidak bisa dipisahkan antara Roh Kudus dengan gereja. Ya, Roh Kudus dengan gereja. Lalu dasar kitab sucinya tadi sudah saya katakan di dalam Kisah Para Rasul. Bab 2 ayat 1 sampai dengan 13 dalam peristiwa Pentakosta. Ya, dalam peristiwa Pentakosta itulah Roh Kudus itu hadir, Roh Kudus itu menghidupi, Roh Kudus itu memimpin, Roh Kudus itu menyemangati seluruh anggota gereja di dalam pergumulan hidupnya. Itulah sebabnya. Itu berkaitan dengan itu. Jadi hubungannya jelas. Gereja tidak bisa dipisahkan dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu menjiwai, Roh Kudus itu menghidupi, Roh Kudus itu jantungnya. Demikian juga kitab sucinya jelas banyak dibicarakan berkaitan dengan kuasa Roh Kudus itu. Oke, itu yang kedua. Iya. Roh Kudus menjiwai. Iya. Ya. Ini berarti ada kaitannya dengan buah-buah roh. Nah, Bapak telah menyampaikan apa itu makna Roh Kudus dan juga bagaimana karya-karya Roh Kudus ini sungguh luar biasa. Salah satunya adalah membimbing gereja. Nah, Bapak juga telah menyampaikan itu tadi sebenarnya tentang buah-buah Roh Kudus. Monggo diulang kembali, sebenarnya mohon penjelasan Bapak, apa sajakah karya Roh Kudus itu dan bagaimana isi atau penjelasan dari buah-buah Roh Kudus yang telah Bapak sampaikan. Ya, kalau kita baca di dalam surat Rasul Paulus kepada umat di Galatia, saya bukakan bentar, yaitu buah-buah dari Roh Kudus. Ini bisa dilihat di dalam Galatia 5 ayatnya 22 sampai dengan 23. Nah, Galatia 5 ayat 22 sampai 23 di sana dikatakan begini. Tetapi buah roh ialah kasih. Jadi kalau orang Kristiani mengasihi itu karena memang didorong, dikuasai oleh Roh Kudus. Kalau tidak ada kasih berarti itu bukan karena Roh Kudus. Apalagi kebencian, dendam, iri hati, itu bukan dari Roh, itu buah-buah daging. Yaitu buah-buah kegelapan. Jadi buah roh adalah kasih, sukacita. Dalam kondisi apapun harus sukacita, harus ada kegembiraan. Karena di dalamnya ada Roh Kudus. Yesus mengatakan, berbahagialah kamu kalau kamu dianiaya karena aku. Selalu bersukacita, selalu bergembira, selalu mensyukuri nikmat Tuhan. Ya, apapun yang kita miliki itulah berkat Tuhan, harus kita nikmati. Sukacita, damai sejahtera. Ya, ini dibutuhkan setiap manusia. Ya, maka Yesus pada saat dia habis bangkit dari kematian, menemui para rasul, Yesus selalu mengatakan, damai sejahtera kepada kamu. Damai itu dibutuhkan oleh setiap manusia. Maka di sini katakan damai sejahtera, kesabaran. Ya, kadang dicerca, kadang dihina, diejek, bahkan mungkin dia hanya dibutuhkan kesabaran, kemurahan. Melihat orang lain yang menderita, hati kita tersentuh, hati kita tertarik untuk membantu mereka, menolong. Lalu juga kebaikan.
kesetiaan dalam kondisi apapun harus setia, apalagi dalam rumah tangga. Betul sekali. Tidak ada rumah tangga yang tanpa ada konflik riak-riak dalam rumah tangga. Bahkan kadang-kadang ada semacam tsunami. Tetapi di situ dibutuhkan kesetiaan. Maka dalam gereja Katolik, ya, perkawinan itu sifatnya ada dua, monogam dan tidak bisa terceraikan dalam kondisi apapun. Maka tidak ada terpikirkan cerai tidak ada. Ya, karena apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Lalu juga selain kesetiaan, kelemah lembutan. Menegur boleh, tetapi harus dengan lemah lembut, dengan cara yang kasih dalam sesuai ajaran Yesus, bukan dengan cara kasar, dengan brutal, tidak boleh. Biarpun sebenarnya dia salah, tapi tegurlah dengan kelemah lembutan. Penguasaan diri baik pikiran, demikian juga perasaan maupun hati, bibir itu kita kuasai. Oh, tidak mungkin bisa menguasai orang lain kalau kita tidak bisa menguasai diri sendiri. Itu semua adalah buah-buah roh. Ya, jadi ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini buah-buah Roh Kudus yang bisa kita hayati di dalam hidup kita. Ya, ini juga sebenarnya bagian-bagian dari karya-karya Roh Kudus. Oh ya. Ya, baik. Kemudian, bagaimanakah sebenarnya peran Roh Kudus di dalam memimpin dan membimbing gereja, terlebih dalam hidup menggereja di Indonesia? Iya, jadi begini. Roh Kudus ini memimpin dan membimbing gereja di Indonesia. Kita tahu gereja di Indonesia itu sebenarnya kekatolikan itu sudah mulai pada abad yang ke-7. Yeah. Itu sudah ada gereja itu sudah masuk di Indonesia. Lalu akhirnya agak surut lagi mulai Fransiskus Xaverius itu abad ke-15. Lalu agak surut dan seterusnya. Dan sampai sekarang. Jadi Gereja Katolik yakin dan percaya apapun yang terjadi itu karena bimbingan dan kuasa dari gereja. Sebenarnya sejak awal gereja semesta, gereja seluruh dunia, sejak kelahiran Yesus naik ke surga, lalu akhirnya gereja itu kan mau dihancurkan, mau dihapuskan. Maka gereja itu menderita sampai 400 tahun. 400 tahun. Nah, setelah itu baru mulailah di situ gereja bisa bernafas mulai dari Roma. Padahal Roma itu tempat pembantian umat gereja yang begitu luar biasa, tetapi menjadi pusat pemerintahan yang sekarang. Jadi Roh Kudus ini mendampingi setiap anggota gereja di mana saja, termasuk di Indonesia. Ya, mulai dari pengenalan di Indonesia, kedatangan di Indonesia terus menerus sampai sekarang. Kita kan tahu sekarang di tempat yang boleh dikatakan terpencil pun di situ gereja Katolik biasanya pasti ada, biarpun jumlahnya tidak banyak. Saya pernah ke Aceh. Di Aceh. Baik, Bapak, itu. Okay. Sepertinya sangat menarik ini dan Bapak juga para pemirsa terkasih dalam Kristus, mari kita saksikan pariwara berikut ini. Baik pemirsa, mari kita lanjutkan perbincangan iman pada siang hari ini. Baik, Bapak telah menyampaikan bagaimana peran Roh Kudus dalam memimpin dan membimbing gereja. Nah, sebagai pertanyaan lanjutan, bagaimana peran Roh Kudus dalam karya dan pelayanan gereja Katolik dalam berbagai bidang hingga saat ini? Baik, ada perintah dari Yesus sendiri, jadilah kamu garam dan terang dunia. Dan juga di dalam Matius 28 ayat 19-20 itu, di sana ada perintah, ajarilah mereka melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Dan aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi, peranan Roh Kudus tidak terlepas dengan gereja, tadi sudah saya katakan. Maka gereja harus ambil bagian di dalam membangun manusia beserta lingkungannya. Orang Katolik kan bukan terlepas dengan di mana tinggal. Kalau kita sebagai orang Katolik di Indonesia, kita juga harus punya peran ya di Indonesia untuk ambil bagian memajukan
bangsa Indonesia sesuai dengan bidangnya masing-masing. Yeah. Maka Gereja Katolik ya dengan didorong, disemangati, dijiwai oleh Roh Kudus, ambil bagian dalam rangka membangun manusia Indonesia dan masyarakat Indonesia. Umpamanya ambil bagian di dalam bidang pendidikan. Di mana ada gereja, di situ pasti ada sekolah. Ya. Kalau di Jakarta, di sana ada Ursula, Regina Pacis, lalu sekolah-sekolah ada Canisius, ya. Lalu juga di mana saja, termasuk di Jambi kan ada sekolah Fransiskus Xaverius. Ya. Jadi melalui bidang ini dengan didorong oleh kuasa Roh Kudus, mau ambil bagian mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan anak-anak bangsa. Lalu demikian juga di dalam bidang kesehatan. Ada Carolus, ya, ada Elizabeth, ada Caritas di Palembang. Di Jambi ada Rumah Sakit Teresia, dan ada Rapa Teresia. Jadi ambil bagian dalam rangka menciptakan kesehatan, kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Itulah sebabnya, kita didorong oleh kuasa Roh Kudus ambil bagian untuk ambil bagian dalam bidang kesehatan masyarakat. Ini dalam bidang kesehatan. Demikian juga dalam bidang pelayanan sosial. Terjadi umpamanya siapa tahu ada musibah, ada gempa dan sebagainya, maka di situ Gereja Katolik juga mengumpulkan dana lalu disumbangkan di mana mereka itu sangat membutuhkan. Ya, ini sangat dihayati. Demikian juga mungkin dalam bidang sosial politik, ya, di mana awam yaitu non-klerus, bukan biarawan-biarawati, ini punya bagian yang tidak terpisahkan di dalam menguduskan dunia beserta isinya. Maka boleh juga ambil bagian di dalam bidang politik. Ya, bagaimana politik kan hakikatnya baik. Menjadi tidak baik kalau di situ ada maksud-maksud yang tidak sesuai dengan tujuan politik. Berpolitik itu baik karena dalam bidang berpolitik itu bagaimana menata masyarakat menjadi masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang damai dan sebagainya. Dalam bidang budaya, dalam bidang seni, dalam bidang ekonomi dengan segala-segalanya. Maka melalui kuasa Roh Kudus, putra-putra gereja itu wajib hadir sebagai garam dan terang dunia. Garam itu kalau sudah kehilangan AC-nya itu mubazir itu, hanya diinjak-injak dibuang. Demikian juga terang harus memberikan. Maka apa yang dilakukan oleh gereja umumnya harus baik. Harus baik. Kalau tidak baik lebih baik tidak diusahakan. Jadi maka biasanya pasti di situ dengan semangat Roh Kudus gereja ambil bagian, ikut mendidik, ikut juga menjaga kesehatan, demikian juga membantu dalam bidang sosial, lalu demikian juga dalam bidang ketatanegaraan, perpolitikan dengan segala macam. Dan seluruh bidang-bidang itu ambil bagian dengan disemangati oleh kuasa Roh Kudus. Itulah maksudnya. Salah satunya. Dan Bapak juga mengatakan bahwa orang muda, siapapun kita menjadi umat Katolik harus berani menjadi garam dan terang dalam masyarakat. Nah, sebagai umat Katolik, bagaimana kita menghidupi atau menimba kekuatan Roh Kudus bagi setiap umat Katolik, khususnya di dalam sakramen dan kehidupan spiritual? Baik, jadi begini, masih berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya tadi sudah saya katakan peran umat Katolik itu. Maka umat Katolik itu juga karena berkaitan ini kan bulan Juni. Bulan Juni itu hari kelahiran Pancasila. Maka orang-orang Katolik ambil bagian dalam rangka mendukung menyelamatkan 4 pilar kebangsaan itu, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, lalu PB, NKRI, dan yang terakhir Undang-Undang Dasar 45. Itu ambil bagian dalam bidang itu karena Pancasila itu rumah kita bersama. Negara-negara lain bisa bercerai-berai, bisa pecah berantakan, Indonesia dengan ribuan pulau yang begitu luar biasa dan luas ya, itu pun masih tetap bersatu karena ada Pancasila dan NKRI itu berkaitan dengan itu. Kalau kita terbang dari Banda Aceh sampai ke Papua 8 jam sama dengan terbang Jakarta sampai Emirat Arab itu. Lalu berkaitan dengan menghidupi Roh Kudus. Nah,
agar Roh Kudus itu punya peran, Roh Kudus itu juga bisa kita tumbuh kembangkan, kita wujudkan, maka tidak bisa terlepas kita mencoba untuk selalu ambil bagian di dalam kegiatan-kegiatan sakramen-sakramen. Demikian juga doa-doa yang kita hidupi, lalu kita yakin dan percaya dengan doa yang kita panjatkan, yakin dan percaya bahwa Tuhan itu mengabulkan seluruh doa-doa kita. Jadi bagaimana Roh Kudus itu jangan dibiarkan diam, tetapi bagaimana itu dihidupkan, ya, seperti ini gelas, ini air, di bawahnya ada gulanya, diaduk supaya di situ kan bisa punya peran. Demikian juga Roh Kudus itu kita hidupkan dengan menghidupi rohani kita, batin kita, lalu ikut kegiatan-kegiatan rohani, kegiatan-kegiatan sosial di mana kita berada. Kita harus tampil sebagai murid-murid Yesus di tengah-tengah masyarakat. Kita tidak boleh menyendiri. Luar ya, biasa. jadi garam dan terang. Ya, baik. Baik Bapak dan juga pemirsa terkasih dalam Kristus, mari kita saksikan pariwara berikut ini. Pemirsa, mari kita lanjutkan perbincangan iman pada siang hari ini. Bapak baik yang terakhir, sebagai tokoh agama Katolik, sekaligus sebagai pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama. Sedikit tadi Bapak sudah menyampaikan tentang bagaimana kita menjadi orang Katolik yang sangat menghargai empat pilar dalam bangsa Indonesia. Nah, sebagai peran-peran Bapak, apa yang menjadi pesan-pesan terakhir dalam kaitannya dengan peran Roh Kudus untuk gereja? Silakan. Jadi begini Mbak Ari, peran Roh Kudus itu harus dihayati oleh setiap umat Kristen pada umumnya, bukan hanya Katolik, Kristen pada umumnya. Ya, maka apa yang ingin kami sampaikan minimal untuk saudara-saudara kami yang Katolik di mana saja berada. Peristiwa Pentakosta, yaitu kita peringati 2 minggu yang lalu, itu hendaknya jangan hanya sekedar seremonial, jangan hanya sekedar upacara, setelah itu tidak ada kesan sama sekali. Tapi bagaimana bacaan-bacaan di dalam kitab suci itu, bacaan-bacaan dalam kitab suci itu dipahami benar, dimengerti, dan akhirnya mencoba diwujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari secara pribadi. Jadi secara pribadi harus menyadari bahwa Roh Kudus hadir di dalam diri kita. Paulus mengatakan, kamu adalah bait Roh Kudus. Artinya di dalam diri kita itu adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Maka bagaimana Roh Kudus kita hayati sebagai pribadi. Lalu Roh Kudus juga dihayati di dalam kehidupan keluarga kita. Suami, istri, anak. Ya, itu harus mencoba menghayati bahwa di dalamnya ada kuasa Roh Kudus. Kalau itu ada, keluarga itu damailah. Tapi kalau itu tidak ada, maka konflik satu dengan yang lain terus-menerus. Ya, jadi Roh Kudus dihadiri, dihidupi di dalam pribadi, juga di dalam keluarga, juga di dalam tempat kerja. Anda kerja di Departemen Agama Bimas Katolik, bagaimana menghadirkan diri sebagai garam dan terang dunia di tengah-tengah di mana kita kerja. Demikian juga saya dulu juga bekerja sebagai pendidik, sekarang masih juga masih jadi pendidik di Universitas Jambi masih. Ya, tetapi bagaimana saya bisa menghidupi Roh Kudus itu saya sampaikan kepada para mahasiswa. Ya, bahwa Anda sekalian itu juga harus menghayati Roh Kudus. Demikian juga di dalam hidup bermasyarakat. Jadi orang Katolik tidak boleh menyendiri, tapi bagaimana bisa melebur dengan masyarakat, menjadi garam, menjadi terang di tengah-tengah masyarakat, supaya masyarakat itu juga merasakan kehadiran Allah melalui kuasa Roh Kudus, melalui kehadiran kita. Demikian juga di dalam pekerjaan, sifat, tingkah laku, karakter kita, hendaklah selalu dijiwai oleh Roh Kudus. Kita yakin dan percaya kalau dalam diri kita ada Roh Suci, ada Roh Kudus, maka penampilan kita harus menampilkan diri sebagai orang
yang disemangati oleh Roh Kudus. Baik, Ya, oke, terima kasih demikian. Bapak, luar biasa. Terima kasih juga berkenan hadir dalam Mimbar Agama Katolik pada siang hari ini. Dan pemirsa terkasih dalam Kristus, dari tema Roh Kudus membimbing gereja, kita sebagai umat harus mampu menghadirkan Roh Kudus itu sendiri dalam kehidupan kita setiap hari sebagai orang yang percaya kepada Allah. Membiarkan terang Roh Kudus hadir, membimbing, menyertai segala karya kita sehingga buah-buah Roh Kudus itu selalu hadir dan wujud nyata di dalam kehidupan kita setiap hari. Akhir kata, saya Teresia Aris Sukarni SAG mengucapkan terima kasih. Mohon izin undur diri. Selamat siang dan Tuhan memberkati kita semua.